Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Ya, gimana keadaan kalian? Masih sehat kan? Sehat. Sehat. Bu. Ya, udah sarapan belum? Udah sarapan belum pagi ini? Belum. Belum. Oh iya, Sudah, Bu. Oke. Catherine katanya sakit perut ya kalau sarapan. Oke, gimana tadi kegiatan asinkronusnya? Bisa diikuti semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu lihat juga pada seru-seru ya, bisa memberikan ide-idenya, masukannya, dengan jawaban yang menurut Ibu itu sudah pas, sudah singkat, padat, dan jelas. Terima kasih ya semuanya untuk partisipasi kalian. Karena kalian sudah doa masing-masing, jadi kita akan mulai saja. Ibu akan coba share screen. Nah, pada pagi hari ini, kita masuk pada teori selanjutnya setelah minggu kemarinnya lagi kita sudah bahas begitu banyak tentang perusahaan jasa, mengenai karakteristiknya, mengenai siklus keuangan yang ada di dalam, pencatatan akuntansi yang ada di dalam. Nah, sekarang kita masuk pada perusahaan dagang. Lebih tepatnya sekarang itu karakteristik, transaksi, dan bukti transaksi dari perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita mau review sebentar nih mengenai materi-materi yang lalu mengenai perusahaan jasa. Adakah salah satu orang yang ingin sharing bagi satu hal apa sih yang paling dapat dari materi perusahaan jasa di minggu-minggu sebelumnya? Adakah satu orang yang bersedia? Perusahaan jasa itu yang menawarkan jasa, Bu. Dia bukan menjual barang. Oke, terima kasih Nirwana. Adakah lagi satu orang lagi? Kalau perusahaan jasa kayaknya lebih simple aja sih Bu pencatatannya. Nggak terlalu banyak pos-pos yang agak membingungkan. Jadi biasanya kalau nggak salah pos-posnya hanya sampai di beban-beban saja. Nggak sampai kalau di perusahaan dagang kayaknya kita akan lebih banyak pos untuk dicatat deh kayaknya. Wah, sudah punya pengetahuan ya untuk masuk ke perusahaan dagang ini, sangat salut. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita review materi, kita mau lihat apa sih tujuan pembelajaran dari pertemuan kita di hari ini. Yang pertama yaitu, Ibu harapkan di kelas ini kita mampu menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Kemudian diharapkan juga kalian mampu memahami dan menjelaskan pengertian, karakteristik, ketentuan pembayaran dan penyerahan, kemudian transaksi dan bukti transaksi dalam perusahaan dagang. Nah, yang terakhir, diharapkan kalian mampu menganalisis transaksi dan merancang siklus operasi perusahaan dagang. Nah, untuk di bagian terakhir, kita akan membuat sebuah proyek yang akan Ibu jelaskan di akhir pertemuan kita nanti. Selanjutnya, kita masuk nih pada karakteristik perusahaan dagang. Tadi kalian sudah nonton videonya, kemudian kalian juga sudah diskusi. Nah, Ibu mau tanya sekarang, adakah di antara kalian yang orang tuanya pedagang? Coba angkat tangan. Pedagang apapun, mau baju, mau pedagang kelontong. Ya, Nirwana. Nirwana, orang tuanya pedagang apa, Nirwana? Kelontong sama jual ayam kampung, Bu. Oh, oke. Ada lagi selain Nirwana? Atau adakah yang dari kalian yang di depan rumahnya atau di dekat rumahnya ada pedagang? Ada? Ada Indomart, Bu. Ada, Bu. Di depan rumah Ya, ada, Bu. Depan rumah ada toko kelontong mungkin ya. Ya, kalian sudah sangat baik bahwa kalian sudah tahu bahwa itu adalah perusahaan dagang. Nah, apa sih perusahaan dagang itu? Seperti yang tadi kalian sudah diskusikan, pengertiannya sendiri dari perusahaan dagang apa sih? Coba dari kelompok 3, kelompoknya Marcel.
Ya, tadi kami udah diskusi Bu, jadi perusahaan dagang itu perusahaan yang menjual barang atau produk tanpa mengubah bentuk. Jadi misalnya dia beli di patu pabrik nih, misalnya dia beli snack gitulah Bu. Terus dia jual lagi snacknya tanpa diubah apapun gitu. Iya, benar ya. Terima kasih Tirsa. Kemudian Ibu mau tanya satu orang lagi, apa sih bedanya dengan perusahaan jasa? Kalau menurut kami perbedaannya itu di jenis apa yang dijual dan ditawarkan ke pembeli, Bu. Kalau di perusahaan jasa kan lebih fokus ke jasanya, seperti contoh di video tadi. Sedangkan kalau di perusahaan dagang itu lebih kepada menjual barang-barang, Bu. Nanti juga kami melihat ada perbedaan di transaksi juga, Bu. Iya, benar sekali ya. Perusahaan dagang ialah industri yang aktivitas pokoknya, sama seperti yang kalian sudah bilang, itu membeli barang daripada penyuplai, kemudian mendagangkannya lagi, tetapi tidak membarui bentuk barang yang akan dijualnya. Contohnya kalian sudah banyak sebutkan tadi, toko kelontong, Indomaret, Hypermart, gitu. Selanjutnya. Nah, ini beberapa karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama itu penghasilan pokoknya bersumber dari pemasaran barang dagang. Kemudian pencatatan akuntansi. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang di pencatatan akuntansinya itu ada akun persediaan barang dagang. Untuk akun persediaan barang dagang ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama sekali tidak memiliki modifikasi seperti yang sudah kalian jelaskan, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, sasaran pokoknya ialah mencari keuntungan dengan menjual barang dagang dengan tarif kian tinggi dibanding tarif belinya. Jadi semakin jauh distribusinya, semakin tinggi harganya. Berapa yang misalnya yang dia beli 5.000, dia jual kembali itu tidak dengan harga yang sama dong. Pasti dia akan menaikkannya sesuai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan ataupun perhitungan laba yang akan dia ambil. Kemudian yang kelima, anggaran pokoknya bersumber dari harga pokok penjualan serta anggaran usaha yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Selanjutnya yaitu ketentuan penyerahan dan pembayaran. Tadi juga sudah ada ya, kalian membahas tentang ketentuan penyerahan, ketentuan pembayaran. Tujuannya kenapa sih harus ada ketentuan-ketentuan ini? Tapi sebelum kita tahu tujuannya, kita harus tahu dulu ketentuannya apa aja. Nah, ada beberapa ketentuan di sini. Yang pertama, ketentuan penyerahan itu ada FOB Destination Point. FOB itu kepanjangan dari, adakah yang dapat? Ya, jadi ragu-ragu Puspita. Free on the boat. Ya, itu free on the boat. Artinya dia gratis di destination point. Oke, lanjut ya. Nah, destination point ini berarti harga biaya angkutnya itu ditanggungkan kepada penjual. Nah, sementara FOB shipping point itu biaya ongkirnya itu ditanggung oleh pembelinya. Jadi biasa kita temukan ya, misalnya kalau beli belanja-belanja online, biaya ini sudah termasuk biaya ongkir ataupun belum termasuk biaya ongkir, yaitu tergantung dari ketentuan yang digunakan. Kemudian ada ketentuan pembayaran, itu bisa melalui tunai ataupun melalui kredit. Tunai pastinya langsung ya, semua lunas, sementara kredit itu ada angsuran-angsurannya. Nah, ini ada syarat-syaratnya, ada 10/10, N/30. Sebelumnya apakah ada yang membaca ini? Puspita, coba apa sih artinya 10/10, N/30? Yang sempat saya baca tadi N/30, Bu. Jadi N/30 itu ya, apa?
Itu artinya jangka waktu pembayarannya itu selama 30 hari. Benar tidak, Bu? Ya, benar sekali ya. N per 30 itu artinya neto 30 hari. Berarti batas waktu paling lambat itu dibayarkan secara lunas itu 30 hari. Nah, 10 per 10-nya ini, Ibu jawab saja ya langsung. 10 per 10-nya ini artinya akan dapat diskon 10% ketika dibayarkan sebelum waktu 10 hari, dalam tenggang waktu 10 hari. Kemudian ada juga syarat berikutnya N per 5 EOM. Artinya apa ya? EOM, end of month. Artinya bahwa syaratnya itu harus dibayar paling lambat itu 5 hari setelah end of month, setelah habis bulan gitu. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Marcel tadi udah ini ya, chat ya pertanyaannya. Coba Ibu lihat dulu ya. Kalau lewat periode gimana Bu? Berarti akan ada sanksinya dong, akan ada misalnya mungkin persyaratan di awal bagaimana perusahaan itu harus menagihnya, kemudian atau mungkin denda-denda yang dilakukan, ataupun pada saat itu pasti akan ada keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan bayaran daripada barang tersebut. Gimana, Marcel? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya mau tanya, Bu. Bu, saya kan sering belanja online tuh, Bu. Nah, biasanya tuh saya bayar ongkir, tapi ongkirnya setengah. Misalnya setengah yang bayar tuh, setengahnya tuh gratis. Setengahnya tuh saya yang bayar. Misalnya dari ongkirnya nih 150. Nah, si 50-nya ini gratis, si 100-nya aku yang bayar. Nah, itu berarti perusahaannya itu pakai metode ketentuan pembayaran campuran ya, Bu? Bisa saja pada shipping point-nya, tapi perusahaan memberikan diskon, bisa saja seperti itu. Gimana, Tirsa? Iya, Bu, ngerti, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Tidak ada lagi? Tidak ada ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mau main game nih. Jadi gamenya kalian per kelompok. Nanti sudah pernah main game SOS kan? XOS. Nah, oke, silakan kelompoknya. Kelompok 2, kelompok Yoel. Mulai dari Yoel. Cari pasangannya ya, dengan yang kotak-kotak yang memanjang, dengan kotak-kotak yang kotak-kotak persegi. Ayo. Neto 30 hari. N per 30. Neto 30, iya. N per 30. Oke, XOS ya, harus menurun atau tidak, menyamping atau diagonal. Tiga ini berturut-turut ya. Oke, lanjut kelompok 1 dari Agustinus. Kita lanjut ke materi kita. Nah, ini ada beberapa transaksi yang ada di perusahaan dagang. Ada pembelian, ada penjualan, ada retur pembelian, ada juga retur penjualan. Kemudian ada potongan pembelian, penjualan, dan ada biaya angkut. Biaya angkut pembelian juga ada biaya angkut penjualan. Tahu tidak retur itu apa? Pengembalian barang bukan, Bu? Iya, jadi retur itu pengembalian barang ya. Biasanya terjadi karena kerusakan barang ataupun karena ketidaksesuaian barang yang dipesan gitu, dengan yang sudah terkirim gitu. Sementara potongan pembelian, potongan penjualan, potongan biaya kayak tadi potongan pada biaya angkutnya atau mungkin potongan pada kreditnya gitu. Kemudian ada biaya angkut kayak tadi yang ada ketentuan penyerahan itu FOB shipping point ataupun destination point itu termasuk pada biaya angkut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Kenapa perusahaan bisa kasih diskon, Bu? Mereka nggak rugi. Nah, itu termaksud strategi dari pemasaran. Jadi itu pasti sudah ada sudah ada pertimbangannya sehingga mereka kasih potongan. Bisa saja karena dengan potongan kan semakin banyak orang yang akan membeli barang mereka kan, dan akan membuat mereka lebih untung daripada harus menetapkan harga yang tidak memakai potongan, tetapi sedikit pembelinya gitu. Jadi pasti sama kan, penjual ingin agar pembeli merasa bahwa kita sama-sama diuntungkan. Makanya ada yang namanya ketentuan-ketentuan tadi gitu. Bagaimana nih Ruana? Berarti perusahaan tidak akan pernah rugi kan, Bu? Mereka nggak bakal mau rugi kan? Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau misalnya kayak kita beli sesuatu kan Bu di online shopping gitu kan kadang mau dikasih itu apa namanya ongkos kirimnya itu gratis. Nah itu pakai perhitungan FOB yang destination ya berarti Bu nanti. Jadi itu ada tiga pihak. Yang pertama itu pihak penjualnya sendiri, kemudian ada pihak jasanya itu yang aplikasi online itu sendiri, dan yang terakhir ada pihak pembeli. Nah biasanya kalau yang seperti itu digratiskan itu dari pihak online shoppingnya itu sendiri gitu. Jadi mereka yang memberikan diskon, adanya gratis biaya ongkir yang seperti yang kita tahu. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini ada beberapa contoh-contoh transaksi. Ada transaksi di perusahaan dagang. Yang pertama tanggal 1 Maret membeli dengan kredit 400 kg beras dengan harga 3.500.000 dari Tuan Odi. Kemudian tanggal 2 Maret ini ada penjualan, pembelian, kemudian pembelian dengan kredit. Transaksi yang pertama kira-kira apa yang akan terjadi? Akun-akun apa yang akan dipengaruhi? Hutang, Bu. Hutang bertambah. Hutang di Kredit. ya, terus di debitnya itu ini persediaan barang bukan, Bu? Juga bertambah, kan dia beli. iya, dia membeli ya. Persediaannya bertambah. Kemudian tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret ya, Bu? Iya. Penjualan. Iya. Penjualannya 3 kali 600.000. Nah, terus kemudian itu penjualan 600.000, terus diterima pelunasan berarti kas masuk nanti aja. Piutang berkurang 4.500.000. Oh maaf Bu, penjualannya 2. Jadi tadi 600.000 sama yang satunya 1.500.000. 3 kali. Iya. Jadi berapa? Terus pelunasan yang kemarin piutang usahanya berkurang 4.500.000, sisanya kas berapa ya? Kasnya 5.100.000. Benar ya? Ya, Ibu anggap Iya, kalian Bu. sudah paham ya sampai ke bawahnya. Kita lanjutkan saja. Nah, kita masuk pada bukti-bukti transaksi. Ada 3 bukti transaksi yang Ibu ingin tekankan karena kalian sudah dapat ya materinya di pertemuan perusahaan jasa. Di awal-awal pertemuan sudah dijelaskan juga mengenai begitu ada bukti-bukti transaksi kwitansi, faktur juga sudah disebutkan, tapi Ibu mau tekankan ada 3 bukti transaksi. Yang pertama itu ada faktur. Di sini
kalian bisa lihat ya contoh fakturnya itu. Jadi ada nama barangnya, kemudian ada kuantitas, kemudian ada alamat dari penerima ataupun pemberi faktur, kemudian ada tanda tangannya juga. Selanjutnya itu ada nota debit dan nota kredit. Hampir sama ya mereka. Jadi kalau nota debit berarti kita yang kirim ke perusahaan, kemudian kalau nota kredit dari mereka yang kirim kembali ke kita gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan dan enduring understanding. Apa sih yang harus kalian ingat sampai kalian sudah dewasa, kalian mungkin ada yang menjadi seorang pedagang. Jadi yang pertama bahwa transaksi dalam perusahaan dagang itu penting untuk dicatat, untuk memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan. Jadi harus jujur dalam mencatat keuangan perusahaan, biar keuangan perusahaannya juga dapat berguna bagi orang lain yang di luar perusahaan ataupun orang-orang yang di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, Tuhan menginginkan kita melakukan perdagangan dengan bertanggung jawab dan tidak menjadikan laba sebagai fokus utama. Nah, ini wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi itu striving for shalom, bagaimana seharusnya kita sebagai saksi-saksi Kristus membawa shalom ke dalam setiap aspek kehidupan lewat setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk kegiatan perdagangan. Kita upayakan relasi yang benar kepada Allah, sesama, dan ciptaan, membawa sukacita untuk memuliakan Allah. Seperti tadi ya, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan di dalam kita berdagang. Kemudian ayatnya di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada? Oke, nah sekarang kita masuk pada kegiatan asinkronus. Kalian akan merancang siklus operasi perusahaan dagang yang menarik dan menggolongkan setiap transaksi dengan masing-masing proses dalam siklus tersebut. Nanti seperti ini, bisa kalian buat gambar-gambarnya mungkin, atau mungkin kalian rangkailah sekreatif kalian, seperti yang Ibu kasih contoh di sini. Ada kas, kemudian ada membeli, kemudian ada persediaan barang dagang, kemudian menjual, kemudian ada piutang barang dagang, dan penerimaan kas. Nanti akan ada juga transaksi-transaksinya yang kalian golongkan. Misalnya transaksi ini termaksud dalam kegiatan membeli barang dagang ataupun dalam kegiatan penjualan barang dagang, kayak gitu ya. Nanti akan Ibu kasih di room chatnya kita ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Oke. Itu saja. Semoga kita semakin lebih belajar lagi ya ke depannya. Oke, nanti Ibu akan kasih info untuk penutupnya nanti. Oke, sekian kita masuk pada asinkronus. Sampai jumpa di sesi asinkronus lain. Sesi sinkronus lainnya. Dah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.